Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Salam. ketemu lagi dalam channelnya Mahbub Zarkasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perihal umroh. Nah, ini. Oke, perkenalkan narasumber kita kali ini adalah langsung Ustaz Mahbub Zarkasi. Beliau ini adalah salah satu pengusaha juga ya yang memiliki travel juga dalam umroh, maka sangat pas kalau kita bahas perihal umroh. Oke, Tat. Ani sedikit bertanya, Tat. Terkait sekarang ini beberapa fenomena perihal umroh sekarang ini malah lebih marak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada apa di balik itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, umroh itu dulu itu include di haji. Okay. Nah, di bawah tahun 2010 misalnya kan, di bawah tahun 2005 itu daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Oke, zaman dulu ya. Nah, yang awal sebelum tahun 2005 itu tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Untuk haji. Untuk haji. Haji itu ya. Nah, dan di haji itu ada umroh. Nah, berarti langsung sepaket ya, sepaket haji bareng umroh berarti. Haji di situ karena waktu haji di Indonesia itu ke Tanah Suci itu 40 hari. Okay. Maka di sela-sela haji itu waktu kosong kita bisa melakukan ibadah umroh. Seperti itu. Nah, kemudian ada para kapitalis kemudian menerapkan yaitu dengan dana talangan, itu menghimpun dana umat, mereka bisa menggunakannya sepuasnya, kemudian terjadilah antri panjang untuk melakukan haji. Saya itu daftar haji itu 2013, itu baru rencana berangkat itu porsinya itu sekitar 2026-2027. Jadi panjang sekali. Kalau hari ini, daftar hari ini di Bangka Belitung, itu daftar tahun ini 27 tahun ke depan baru berangkat. Yang sekarang berarti 27 tahun rentang 27 tahun baru bisa berangkat. Karena yang saya tahu terakhir itu 15 tahun nih. Ya. 15 tahun kan. Sudah lama. Kalau dulu 5 tahun, kemudian naik 10 tahun, dan sekarang 15 tahun. 15 tahun. Sekarang 27 tahun. 27 tahun. Itu saking banyaknya antri mungkin ya. Atau seperti apa? Ya, sebanyaknya yang antri. Sebenarnya kan hari ini yang terjadi itu banyak orang itu sebenarnya misalnya kan mereka itu belum wajib karena belum mampu. Wajib itu kan ketika mampu. Maka mereka itu melakukan akad misalnya ribawi, melakukan sebuah kewajiban dengan cara yang haram, yaitu dengan ribawi. Nah, kemudian itu kan tidak boleh sebenarnya kan. Ya, nah, kemudian para kapitalis itu tidak memikirkan mau riba atau apa, tapi mereka penting mereka punya dana, semakin panjang antrinya, semakin leluasa mereka gunakan uang itu yang nggak akan ditarik. Kebayangkan 27 tahun mereka bebas menggunakan uang itu. Menarik. Nah, kemudian umroh itu wajib sebagaimana haji di mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu mayoritas memegang pendapat mazhab Syafi'i. Ya, betul. Kata dalam Quran Surah Al-Baqarah 196 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Maka di situ wajib umroh. Maka ketika orang susah menunaikan haji, mereka bisa menunaikan umroh, apalagi orang-orang tua misalnya umurnya sudah 70 tahun, ya, 60 tahun. Kalau 60 tahun mereka daftar haji, artinya baru 87 tahun. Kalau 70 tahun, 97 tahun umur mereka baru bisa berangkat haji, ditambah 27 tahun antri. Nah, ini kan luar biasa. Mereka banyak orang berpikir daripada saya tidak bisa berangkat haji, yang bisa menunaikan haji dan umroh, minimal saya melepaskan satu kewajiban tertunaikan yaitu umroh. Itu pertama. Yang kedua, kemarin kita tertunda karena COVID. Ya, benar. 2020, 2021, 2022, nah, itu tertunda, maka numpuklah di 2023 sampai 2024 ini numpuk jamaah umroh itu luar biasa. Masuk akal. Itu saya bawa jamaah umroh. Ini saya baru pulang umroh kemarin 2022 juga bawa
dua adik, bawa istri, bawa mertua, berangkat umroh, menunaikan umroh. Alhamdulillah itu programnya 12 hari. 12 hari 12 ya. hari. Kalau San ini habis Idul Fitri ini kita akan memberangkatkan itu 45 peks 45 orang akan berangkat umroh bersama travel kita. Oke. Nah, itu programnya 9 hari tapi jadi 10 hari ditambah satu hari. Ya. Satu hari ya. Allah karuniakan itu. Masya Allah. Itu. Oke, tak jadi terkait umroh berarti latar belakangnya kenapa ini membludak sekarang ya, berarti ya karena COVID tadi itu 2 tahun ya jaraknya. 2 tahun. Itu jadi dihabiskan berarti 2023 2024 sampai sekarang ya. Oke, nah terkait umroh itu sendiri, nah, persiapan apa aja sih sebenarnya agar kita tuh bisa pergi umroh? Pertama sekali itu sebenarnya kan kita kuatkan niat untuk umroh. Niatkan kita menunaikan ibadah. Kemudian karena ibadah ini pasti ada cobaan yang memberatkan. Seperti menikah misalnya kan. Menikah itu dalam ketika setelah proses lamaran diterima mau ke hari H pernikahan. Pengalaman kita kan teman-teman itu proses sampai hari H pernikahan itu akan diberatkan untuk bagaimana biar batal. Si wanita seolah-olah punya masalah, si laki-laki seolah-olah punya masalah, keluarga wanita seolah-olah punya masalah, keluarga laki-laki punya masalah. Nah, itu memang iblis itu salah satu prestasi terbaiknya yaitu menggagalkan pernikahan. Oke. Karena pernikahan ini ibadah. Begitu juga ketika kita mau umroh. Umroh itu kita mau daftar umroh. Saya kemarin beberapa jamaah umroh yang tahun ini yang mau berangkat ini ada 3 orang itu sangat berat. Gimana belum yakin, ini belum yakin, ini belum yakin. Kemudian kita yakinkan. Karena ini ibadah, maka harus kita paksakan. Tidak bisa kita nunggu kapan mampu, kapan bisa. Uang ini bisa kita gunakan untuk ini. Kan sayang ini. Uang biaya umroh itu berkisar 30 juta. 30 juta sekarang. Apalagi orang kerja sendiri misalnya kan, pengusaha. Ya. Perjalanan umroh sekitar 12 hari sampai 15 hari itu mereka akan meninggalkan pekerjaannya, artinya tidak mendapat pemasukan. Benar. Kita akan diberatkan. Anak kita siapa yang ngurus, usaha kita siapa yang jalankan, pelanggan kita bagaimana. Maka tadi itu pertama kali kuatkan niat kita. Kalau kita mampu berangkat umroh, jangan kita berpikir oh ini bagaimana. Kalau saya berpikir ketika Allah mencukupkan rezeki saya hari ini, umur saya sekarang 41, sampai umur 41 Allah cukupkan rezeki saya. Kenapa saya harus mengkhawatirkan rezeki saya besok pagi dan lusa? Oke. Nah, ketika sudah cukup maka berangkat. Nah, kemudian ini panggilan Allah, maka kita sebenarnya semua orang itu dipanggil, tapi banyak orang itu tidak menyambut panggilan. Nah, tidak menyambut panggilan. Ada panggilan yang tidak bisa ditolak. Kematian. Yang lain itu bisa ditolak. Azan berkumandang, kita tidak datang ke masjid masih bisa. Nah, kita dipanggil untuk ke Baitullah masih bisa. Ya, orang tolak. Nah, tapi kalau sudah Allah panggil itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Itu yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Nah, kemudian persiapan itu satu lagi itu yang jelas itu fisik. Umroh itu sebenarnya cuma 2, yaitu tawaf dan sa'i. Kalau dalam wudhu itu kan ada 4, membasuh muka, tangan sampai ke siku, menyapu kepala dan kaki. Ditambah 2, duanya itu pertama itu niat, yang terakhir itu tertib. Kalau umroh itu 2, tawaf dan sa'i. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i itu Safa ke Marwah itu 1 putaran, Marwah ke Safa 1 putaran, totalnya 7. Nah, itu kita melakukan umroh itu cukup 2 itu, tapi diawali dengan niat. Niatnya itu ada tempatnya. Nah, itu namanya tempat mikot.
Oh, ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Oh, Nggak bisa kita niat di Ka'bah, nggak bisa. Tapi Oh, iya, niatnya iya. ada tempatnya. Ada tempatnya Nah. berarti. Baru tahu juga. Nah, kemudian diakhiri dengan tahallul. Tahallul itu menghalalkan, itu dipotong rambut. Oh, itu ya. Kalau orang balik dari umroh atau Nah. haji itu rata-rata kan botak tuh. Botak. Ya, ternyata memang ada. Ada. Oh, Dan oke. Rasulullah itu mensunahkan habis umroh atau haji itu dibotakin. Botak, Nah, ya? botak, dicin. Oh. Nah, itu. Ternyata ada anjurannya. Ada di situ, anjurannya. Ya. Ya, wajar sih setiap kali lihat pulang umroh atau umroh haji rata-rata teman-teman itu ya gundul kan. Gitu. Gundul. Apa ini memang ada aturannya atau memang mereka sengaja ikut-ikutan? Ya. Ya, ternyata memang ada aturan. Memang ada aturannya. Oke. Nah, umroh itu, tawaf itu, kalau kita itu kan ada 4 sisi Ka'bah. Ya. Kalau Ya. satu sisi saja jalannya 50 meter Ya. kali 4 sisi, artinya kita butuh jalan itu sekitar 200 meter satu putaran. Satu putaran 200 meter untuk tawaf. 200 tawaf. Ini untuk tawaf ya. Dikali 7 Dari dikali itu berarti 1,4 kilometer ya. Untuk Nah. jalan doang itu. jalan saja. Itu hanya tawaf. Kemudian kalau hari ini, kalau kami kemarin berangkat umroh di bulan Februari, itu putarannya lebih besar karena jamaah umroh itu lebih banyak. Ketika putaran jamaahnya Oke. kecil dikit kan, Ya, ya, sedikit langsung kecil. yang paling pinggir ya, di Ah. sisinya ya. Ketika jamaah Rame. banyak, maka semakin besar. Iya, ya, oke radiusnya Ah, semakin besar. lebih berarti kan. lebih Ya, besar lebih lagi. Nah, kita pukul ratalah 200 meter, maka 1,4. Kemudian sa'i itu dari Safa ke Marwah itu sekitar 450 meter. 4 jaraknya 400. Jaraknya. Itu jalan kaki atau Jalan kaki. jalan kaki? Full jalan kaki. Full jalan kaki dikali 7. Jadi 3,15. 3,15 kilometer. kilometer untuk jalan di proses sa'i itu. Nah, proses sa'i. Jadi untuk tawaf dan sa'i saja itu butuh 4,55 kilometer. Kita ganapin sekitar 5 kilo lah ya. Harus 5 kilo. berjalan gitu ya. Berarti. Karena dari pelataran masjid sampai ke Ka'bah itu sekitar 300 meter. Dari pelataran sampai Ka'bah doang ya harus jalan 300 meter. Dari tempat dari habis tawaf ke tempat sa'i itu bisa sampai 300 meter. Jaraknya dari tawaf ke tempat sa'i ya? Ya. Belum mulai proses Belum yang lain. mulai. Itu artinya sudah 600. Oke. Itu habis tawaf, habis tahallul, kita mau keluar, itu perjalanannya itu bisa sampai 500 meter dan lebih. Setelah proses tahallul ya tadi. Proses tawaf. Tawaf. Ya, Tawaf habis tahallul. Habis tahallul. Lebih, itu mungkin bisa sampai 1 kilometer. Karena jarak tadi itu kan kita mau keluar, Ya. melewati tempat sa'i itu 450 meter. Ya, benar. Dari jarak. Itu jarak itu bisa 2 kali lipat lagi, mau keluarnya jauh lagi. Nah, 1 kilometer. Maka perjalanan umroh itu sekitar 6 kilometer. Totalnya hampir 6 kilometer lah. Kurang lebih kurang 6 lebih kilometer. untuk jalan kaki doang. Ya, maka kita artinya perlu mempersiapkan fisik. Oke, di Nah, situ. karena Ya, kita oke, hari ini, Bang Rio misalnya kan jalan ke masjid, jarak 200 meter pakai apa? itu Motor. Sudah pakai motor sekarang ini. Kalau kita ke toko jarak 200 meter pakai apa? Pakai motor. Pakai motor. Ya. Nggak biasa gerak otot Betul, kita. betul, benar. Maka kita harus minimal untuk persiapan berangkat umroh itu jalan kaki dibiasakan per harinya 1 kilometer. Sehari 1 kilo sebelum berangkatnya. Ya, untuk melenturkan otot-otot, paha, kaki kita, betis kita. Itu berarti nih, ini misalkan nih kan udah ada daftar nih. Ntar Anda daftar nih. Berarti selama proses ini berangkat mungkin daftar hari mungkin ya berangkat Sebulan lah. Oke lah, bulan Mei kayak gitu berangkat kan. Jadi proses itu sudah dimulai sebulan itu sudah dianjurkan Ya, untuk jalan. Gitu. jalan kaki. Oh. Tahu apa akibatnya ini? Nah, Kita tahu kan orang pulang umroh kenapa demam? Lihat kan? Oke, ya benar. Rata-rata sakit. Sakit, Ya, demam. sakit. Nah, Kami sebagai mutawif, kami sebagai tour leader saja bisa demam. ya. Jangankan di sini, masih di kota Mekah saja itu udah demam. Baru sampai itu udah demam duluan. Kita kan umroh sekali, Ya, sampai oke. kota Mekah umroh sekali. Itu ada yang demam. Sudah jalan umroh ya. Ya, udah sekali jalan itu. umroh sekali udah demam. Nah, belum lagi kalau jarak hotelnya jauh.
Nah, ini Oke, kita beda-beda kan Iya, jarak iya, dari iya, iya. hotel ke masjid misalnya Ya. jauh, maka butuh persiapan. Nah, kemudian setelah itu, selain itu kita perlu mempersiapkan stamina itu dengan konsumsi berbagai suplemen. Misalnya madu. Oke. Nah, ada yang bawa madu buat sebotol. Kemudian bisa kita bagikan. Kemudian kita perlu bawa itu obat batuk. Oh, obat batuk ya? Karena cuaca. Oke. Maka perubahan cuaca itu ketika di Mekah Madinah itu bisa jadi jauh lebih panas dari Indonesia, bisa jadi jauh lebih dingin dari Indonesia. Oke. Nah, berarti perbedaannya begitu ini ya, terasa ya? Terasa benar, begitu. sangat terasa. Itu saya berapa kali berangkat umroh itu tidak pernah cuacanya sama dengan Indonesia. Oke, lebih ekstrim lah berarti dari Lebih sini ekstrim. Pernah kami berangkat bulan Agustus, bulan September, Oktober, itu sangat panas. Oke. Kami pernah berangkat bulan Februari, itu sangat dingin. Nah, berangkat bulan Januari itu dingin juga. Berarti tiap bulan atau itu berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Pernah kami itu berangkat, saya berangkat pertama kali itu 2016, ya. Itu di Madinah itu dingin itu sampai ke tulang rasanya. Di Madinah ya? Madinah. Di mana? Malam? Siang malam itu sama. Jadi siang pun dingin? Kayak dingin. Gitu? Walau matahari terik, benar. lantai itu kita pegang itu dingin. Oke, ini baru nih. Ini baru karena setahu Ani itu ya, untuk yang perbedaan cuaca kita di sana itu panasnya yang luar biasa. Mekah. Oh, Mekah itu yang Mekah panas. Itu panas. Madinahnya dingin. Madinah dingin. Itu di satu waktu saya tuh dari Madinah kemudian berangkat ke Mekah, tiba-tiba di Mekahnya panas. Oke, itu perubahan itu. Perubahan. Wah, itu. Maka tadi itu batuk kita. Ya. Oke, kemudian demam. Maka kita perlu bawa kayak paracetamol, buat batuk, paracetamol. Kemudian kita butuh suplemen tadi itu kayak saya tuh misalnya bawa CDR, Redoxon, kan. Nah, kalau boleh sebut merek kan. Kayak Fatigon misalnya kan. Nah, seperti itu ya silakan. Untuk menambah stamina kita. Nah, kemudian perlu kita persiapkan tadi itu di sana itu lain itu udara. Udara tadi itu walaupun dia panas tidak membuat bau. Tidak membuat kita berkeringat bau, tidak. Oke, ini baru lagi nih. Berarti ketika selama ini kan berkeringat tuh ya dominannya bau tuh. Kalau kita keringat tuh. Di sana keringatan tapi nggak bau. Ada jamaah itu yang berangkat umroh itu cuma bawa baju 4 pasang. Ya, oke. Itu nggak pernah dicuci. Nggak apa-apa, nggak bau. Oh, bisa gitu ya? Hebat kan? Karena secara teori lah ya, ini kan ya nggak mungkin nggak bau. Ini jamaah itu misalnya kita transit Jakarta ke Pulau Bangka, itu di Jakarta sehari itu udah bau baju. Betul, benar. Itu yang pikiran seperti itu. Faktanya seperti itu. Tapi di sana enggak. Fakta di sana itu beda. Di Madinah ataupun Mekah? Mekah, Madinah itu mau panas mau dingin itu sama. Berarti nggak bau sama nggak sekali. Bau. Tapi kalau saya kemarin istri dia nyuci misalnya tiap di sana hari nyuci. Jadi kita nggak perlu repot kan. Ada yang sampai Jakarta karena harus nginap di Jakarta itu saran bawa pakaian itu di laundry yang ekspres. 3 jam, 4 jam selesai. Jadi bawa sini udah bersih. Nah, nggak bau, nggak repot. Nah, itu. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Kemudian penting sekali itu ketika ada manasik, ikutlah manasik. Jadi kita tahu jamaah itu kalau mau umroh jangan lupa ikut manasik. Manasik ini untuk haji kan ya? Manasik umroh bisa. Oh, ada jadwalnya atau umroh. Seperti apa tuh? Kayak kita mau berangkat 15 April ini, tanggal 7 April itu kita manasik. Itu rata keseluruhan atau per travel aja? Per travel itu mengadakan manasik. Oh, per travel berarti ya? Oke. Itu harus ikut. Itu kita akan dibekali ilmu-ilmu seperti yang saya sampaikan ini itu disampaikan. Oh, langsung praktek ya? Praktek, kemudian bacaannya. Oke. Bekalnya diajarin dulu berarti ya? Nah, kemudian kalau kita umroh itu jangan takut terkait dengan doa. Bacaan wajib itu cuma 1. Ya. Itu bacaan wajib itu hanya niat. Yang lain nggak ada. Jadi kalau kita sudah niat
Tapi kalau sudah niat itu tidak bisa dibatalkan. Wajib ditunaikan sampai selesai. Oke, berarti niat yang ada tempat khusus tadi kan? Ya. Tempat khusus saya berniat dulu. Nah, ketika sudah niat itu wajib selesai dulu. wajib selesai. Rio ketika sudah niat, tidak bisa diganti niatnya. Oh misalnya ini, saya mau umroh. Tadi umroh pertama karena ada umroh kita dapat 2 kali. Umroh pertama untuk Rio, rencananya umroh kedua ini untuk Bapak. Ya. Tiba-tiba Rio itu diniatkan itu untuk diri sendiri lagi. Oh, enggak bisa diganti, enggak bisa di cancel. Kalau sholat itu ya diri sendiri itulah berarti. Iya, ya? Sendiri niat. Nah, itu. Enggak bisa kita misalnya batal kita usoli lagi, enggak bisa. Sekali sudah terniat berarti harus jalan. Harus jalan. Oke. Sama kayak orang haji. Makanya haji itu jadi lama, tahu kenapa? Ya. Karena dia itu ada spare 1 pekan sebelum haji dan 1 pekan setelah haji, karena pertimbangan untuk wanita haid rata-rata 7 hari 1 pekan. Jadi 14 hari ditambah arba'in 8 hari 9 hari di Madinah. Nah, seperti itu. Berarti sudah diperhitungkan juga sudah ya diperhitungkan untuk wanita yang haid ya. Nah, itu ya. Maka ketika mereka sudah haid itu bisa niat, tapi tidak bisa masuk Masjidil Haram karena lagi haid kotor. Ya. Maka niatnya aja berarti. Niat dulu. Kita yang lain itu bisa tunaikan, tapi tawaf sa'i itu harus di Masjidil Haram, harus ada wudhu. Nah, nah gitu. Jadi umroh itu berarti sebenarnya itu kewajiban juga bagian kewajiban haji sebenarnya. Cuma karena kewajiban kaum muslimin. Ya kewajiban juga kan. Ya. Sama dengan haji maksudnya. Sama dengan haji, sepaket. Kan? Bisa sepaket, ya. Bisa dilakukan tidak sepaket. Oke, itu dikarenakan dulu kan memang sempat ada cerita ya, ada cerita bahwa hari ini kita daftar, bulan depan kita berangkat. Ya. Atau hari ini kita daftar, tahun itulah kita berangkat haji. Bapak saya itu daftar hari ini, minggu depannya berangkat. Nah, yang seperti itu haji. Kan, yang zaman dulu yang kita rindukan. Ya. Tiba-tiba ya ada uang, daftar berangkat. Walau alam kan ternyata sekarang ini pemerintah membatasi segala macam. Akhirnya ya balik-balik tadi lagi ya, dalam tanda kutip itu ya mereka yang lebih tahu apakah uang yang digunakan untuk apa kita nggak tahu. Berarti umroh itu selain kita butuh fisik, selain kita butuh stamina tadi, nah di dalam perjalanannya, jadi pernah nggak misalkan Ustaz nih bawa jamaah nih, jamaah itu ketika dia sakit itu apakah dia langsung aja atau disuruh istirahat? Umroh itu kan sebenarnya kan 2 kali cuma kan. Nah, kita dapat jatah 2 kali. Itu wajibnya sekali. Oke. Nah, kan saya kemarin bulan Januari bawa jamaah, ada yang sakit, bukan sakit, haid. Oh, haid ya. Okay. Dia habis umroh pertama haid sampai selesai dia cuma di hotel. Oh, pernah kejadian seperti itu ya berarti ya. Teman kerja saya juga gitu. Dia habis umroh pertama tiba-tiba haid. Nah, maka ini juga perlu dipersiapkan seperti penahan haid, misalnya kan minum obatnya itu ada obat penahan haid, wanita lebih paham lah. Nah, seperti itu. Jadi ketika di sana nggak haid lagi. Oke, jadi pernah itu dia sudah berangkat ya, berangkat mau menunaikan tapi kena haid ya. Ya. Akhirnya selama perjalanan itu kan ada batas berapa hari kan? Ya. Habis balik kan? Umroh itu sebenarnya kalau kita muda-muda ini, itu bisa selesai cuma 2 jam. Oke. Ritual umroh itu. Bisa 2 jam. Itu. Ya, kan cuma 6 km. Iya, benar. Oke, jalannya ya. Proses itu. Nah, terus setelah itu bisa berhari-hari itu jadi kan kita ada ke Madinah. Setengah di Madinah, setengah di Mekah. Ya. Di kota Mekah itu kita tur juga kota Mekah, napak tilas, kita ke tempat-tempat orang ibadah haji itu, ke ke Mina, ke Musdalifah, kita kemudian ke Padang Arafah, kemudian kita ke ada Gua Hiro, Gua Sur, kita melewati itu. Nah, ya seperti itu. Di Mekah pun seperti itu, kita jalan. Kita ada tur kota Madinah, kita ada jadwal masuk Raudhah misalnya kan. Nah, itu butuh minimal 2 hari. 2 hari ya, untuk Raudhah. Ke Raudhah sehari misalnya kan. Ya, ke Raudhah sehari. Kemudian nanti kita ada juga waktu yang lebih itu kita bisa ziarah di
sekitar Masjid Nabawi. Oke. Itu ke kubur Baki. Itu sunnah ziarah juga ke kuburan Baki, ke tempat dibaiat pertama kali khalifah kaum muslimin Abu Bakar itu. Oke. Intinya sih touring lah ya. Ya, selain kita untuk umroh melaksanakan kewajiban umroh tadi, berarti di selang beberapa hari yang disediakan itu kita tur di Mekah dan Madinah seperti itu ya, untuk menapak tilas lah perjalanan yang ada di situ peristiwanya. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, itu biasanya berapa hari kan? Sebenarnya kalau ada yang program umroh 9 hari, itu jamaah harus paham bahwa program umroh 9 hari itu 2 hari itu perjalanan. Oke, jadi potong 2 hari ya perjalanan. Jadi tinggal 7 hari. Oke. 7 hari itu 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. 3 hari di Madinah itu 1 harinya itu juga transit antara Madinah ke Mekah Madinah. Udah kemakan sehari gitu ya? Setengah hari itu. Setengah hari. 6 jam itu. 6 jam untuk transitnya doang, 6 jam itu 6 perjalanan jam, ya. Perjalanan. Nah, itu. Jadi ketika kita di Mekah itu 4 hari. 2 hari itu umroh. Nah, kan namanya kita perjalanan kan, jangankan ke Mekah Madinah, kita ke Jakarta saja harus bawa teng-tengan pulangnya untuk keluarga. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya, gitu. Pasti itu harus. Maka ada kita bawa juga jalan-jalan ke pasar seperti itu. Oh, jadi untuk beli oleh-oleh itu kita jalan-jalan ya. Dan di Mekah Madinah itu sebenarnya ketika hotel itu sebenarnya lantai 2 ke atas. Untuk hotel di lantai 2 ke atas. Lantai bawah itu, lantai 1 itu toko. Oke. Jadi khusus ya. Kalau jamaah itu sebenarnya nggak usah pusing cari oleh-oleh. Karena hotel itu sudah menyediakan juga punya pasar sendiri. Iya. Oke. Seperti berarti nggak harus jalan-jalan cari pasar ya. Udah sediaan juga. Banyak juga orang sekarang ini belanja di toko e-commerce. Jadi nggak terlalu repot bawa dari sana, apalagi kelebihan bagasi. Mau ke Bangka Belitung ini bagasinya cuma 20 kilo, dipotong zam-zam 5 liter itu 6,5 kilo, itu 5 liter. 5 liter itu. Itu tinggal 13,5 yang harus bisa dibawa free ya. Belum lagi pakaian kita. Benar. Ditambah kabinnya 7 kilo, lebih dari 7 kilo itu dihitung bagasi. Oke. Wah, berarti umroh itu sebenarnya udahlah niat ibadah aja lah. Niat dulu ya. Niat dulu, masalah kesampaian atau enggaknya itu alam berarti kan. Nah, kemudian ini yang satu lagi kita luruskan, kita ke sana itu ibadah. Itu ada cobaan. Sama seperti kayak kita mau sholat. Kayak ibu-ibu misalnya kan sholat di rumah. Anak-anak adem awalnya. Tapi pas mau sholat, kita pas sudah takbir. Tiba-tiba main di atas kasur. Kita takut dia jatuh lah. Misalnya kan. Tiba-tiba dia kakaknya teriak, adiknya main korek api. Misalnya kan. Was-was. Nah, kita di sana pun seperti itu. Allah berikan ujian kepada kita. Seolah-olah pengurus tidak ngurus. Kemudian kita kesasar. Kemudian misalnya kan jamaah itu capek. Saya kemarin itu bawa jamaah dari Bangka Belitung itu sampai ke Madinah. Kami ke Madinah dulu. Di Madinah itu selama di Madinah dia sakit. Cuma satu waktu kalau nggak salah dia pergi ke masjid. Nah, habis itu dia cuma di hotel sakit ya. Pernah ya yang seperti itu ya, sakit. Nah, ini jamaah juga perlu paham bahwa kita menunaikan ibadah umrah itu membawa jamaah. Ketika jamaah sakit, salah satu sakit yang tidak bisa lagi kita move kan ke kota Mekah misalnya kan, atau di Mekah tidak bisa move ke kota Madinah, maka dia akan ditinggalkan di sana. Tapi travel bantu ngurus. Ada orang petugas ngurusnya, orang lain tapi dia ditinggalkan jamaah. Kalau maksudnya intinya itu ritual umroh itu kita ketika sudah waktunya berangkat. Itu tidak bisa tinggal. Langsung berangkat ya harus. Berangkat. Karena kan kalau tinggal kita sudah bayar hotel di kota yang lain. Busnya sudah kita booking dan lain-lain. Nah, itu termasuk kalau kita mau pulang, itu jamaah yang tidak bisa dibawa itu ditinggal.
Tapi bukan berarti dibiarkan ada yang ngurus. Tapi kan nggak nyaman kita sendiri di sana, jamaah udah pulang misalnya kan. Oh, jadi ini kan, saya potong dulu sedikit. Ini menarik karena kan ketika udah pulang nih, ada yang nggak bisa pulang, maka dia ditinggalkan di hotel itu sudah, yang lain sudah pulang. Iya. Nah, belum tentu di hotel, tapi bisa dibawa ke tempat yang lain, misalkan di rumah sakit atau apa. Jadi itu nanti yang ngurusinnya itu dari pihak travel juga. Pihak travel juga. Pihak travel juga itu yang pernah nggak kejadian sampai harus meninggalkan salah satu jamaah ketika pulang? Kalau yang saya bawa enggak pernah. Oh, alhamdulillah belum pernah ya? Belum pernah, alhamdulillah. Okay. Tapi kalau sakit sampai harus dirujuk ke rumah sakit itu pernah. Pernah. Itu bayar nggak ke rumah sakit? Sebenarnya kalau kita ke klinik itu enggak bayar. Tapi kami kemarin itu waktu di Mekah itu dibawa ke rumah sakit dan berbayar. Oh, di rumah sakit dan berbayar ya? Berbayar. Alam kalau cerita. Iya, karena setahu aneh ya, itu untuk yang di sana katanya kesehatan gratis. Iya. Tapi apa mungkin ya bisa jadi kan untuk masyarakat di negara itu yang gratis, atau mungkin dari luar itu berbayar kan, seperti Jepang. Jepang itu sama, itu mereka kesehatan gratis untuk masyarakatnya, untuk rakyat mereka. Tetapi kalau orang luar ke sana itu bayarnya mahal. Kalau di klinik, kita bawa ke klinik, misalnya kan kita cukup bawa paspor, itu gratis. Gratis, bawa paspor. Ya, bawa paspor. Wajib bawa paspor. Kalau Anda bawa paspor, bayar. Seperti itu ya di sana. Jadi menarik sih. Memang orang ini datang ke sana itu jelas tujuannya. Misalnya umroh, maka ada paspor. Bukan kayak pegawai ilegal atau apa misalnya kan. Gitu. Oke. Nah, dengan pengalaman umroh itu berarti ya luar biasa ya. Luar biasa. Ini sudah berapa lama nih, Dad, untuk travelnya sendiri? Saya bawa jamaah umroh ini mulai 2015. Wah, sudah lama juga ya. 2015. Nah, ini kita niatkan karena Allah. Saya 2015 daftar umroh, 2016 berangkat pertama. Itu saya itu cuma bayar itu bahkan tidak sampai separuh. Nah, ini kan menarik. Kita ketika berat untuk umroh, kita bisa cari jamaah. Saya bisa waktu saya berangkat pertama dulu itu dapat 12 jamaah. Maka kan artinya dari Bangka Belitung, dari Pangkal Pinang itu ada 12 jamaah. Artinya saya minimal udah dapat, kalau 1 juta saja udah 12 juta. Oh, dari per ini ya? Per jamaah. Apalagi dulu kan umroh murah 20 juta. Kalau 20 juta, dulu nggak sampai 20 juta. 18, 17. Maka ketika bayar 12 juta itu, saya kan nambahnya tidak banyak lagi. Oh, seperti itu ya di awal-awal. Nah, saya kemarin waktu bawa istri, niat bawa istri, bawa adik misalnya kan, itu alhamdulillah bawa bahkan satu rombongan itu full kita. Oh, full. Itu jadi, yang terakhir nih? Enggak, sebelumnya. Oh, yang sebelum. Sebelumnya itu 2022 itu alhamdulillah Allah karuniakan jalan rezeki untuk mereka melalui saya. Bisa kita bawa mereka umroh. Menarik nih, Tat. Ini pengalamannya sudah tinggi ya, sudah jauh. Nah, kalau bisa tertarik sih, Tat. Kan itu tertarik untuk umroh. Ya mungkin Ustaz bisa langsung sedikit memperkenalkan lah travel dari Ustaz kan, karena ya ini dijamin ini sudah oke nih. Nah, mungkin bisa langsung ke para audiens. Travel kita itu travel Bilqis. Nah, Bilqis umroh hemat, pelayanan hebat. Kita mengutamakan pelayanan dengan harga yang insya Allah jauh lebih murah dari yang lain insya Allah. Nah, seperti itu. Oke. Berarti travelnya travel Bilqis sama ya? Bilqis. Nah, itu di Bangka Belitung ya lokasinya? Di Bangka Belitung, itu pusatnya di Jakarta. Oh, di Jakarta juga ada. Berarti kantor pusatnya di Jakarta. Juga ada. Saya pimpinan travel untuk perwakilan Bangka Belitung. Oke, berarti ini udah kerjasama dengan luar nasional sekali ya? Nasional. Oke, itu sekali sudah nasional, ini sangat recommended ya. Untuk teman yang ingin umroh, hubungi saja nanti sama Bu, bisa nanti nomor HP-nya kita taruh di bawah ya. Tanya-tanya juga bisa, dan memang harganya dijamin akan lebih murah, pelayanan terbaik. Insyaallah. Oke, syukuran untuk waktunya. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bincang-bincang kembali. Insyaallah. Untuk teman-teman, terima kasih sudah
stay ya teman-teman kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang sudah sampai ke Ustaz Mahbub itu menambah pengetahuan kita tentang umroh dan apa hukumnya kita.